Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Dia diusir oleh ibu tirinya. Dia menyelamatkan seorang nenek gila di jalan dan itu mengubah kehidupannya. Orang tua Anissa adalah seorang petani. Ibunya meninggal saat melahirkan Anissa. Sejak saat itu ayahnya membesarkannya sendirian. Karena tidak ada yang menjaga Anissa di rumah, setiap kali ayahnya pergi ke ladang, dia akan membawa Anissa bersamanya. Anissa menjadi anak yang bijaksana sejak dia masih kecil. Ketika ayahnya lelah bekerja, dia akan memijat punggungnya. Saat ayahnya haus, dia akan memberinya air, serta menyeka keringatnya dengan handuk. Melihat Anissa berperilaku baik, ayah merasa sangat senang dan bangga. Ketika Anissa berusia 6 tahun, suatu hari ayahnya bertanya padanya, "Anissa, jika ayah menemukan ibu tiri, apakah kamu akan menerimanya? Apakah kamu akan membenci ayah?" Meskipun dia masih muda pada waktu itu, dia tahu bahwa ayahnya tidak mudah dalam beberapa tahun terakhir. Jika ayahnya bertanya begitu, dia pasti ingin mencari seorang wanita. Meskipun dia sedikit tidak senang, agar tidak membuat ayahnya sedih, dia hanya bisa menerima. Setelah agak ragu-ragu, dia berkata kepada ayahnya dengan nakal, "Iya, aku belum punya ibu sejak aku masih kecil dan aku juga ingin punya ibu tiri." Mata ayahnya berlinang air mata setelah mendengar kata-kata putrinya. Dan dia kemudian membelai kepala Anissa dengan tangannya. Tidak butuh waktu lama bagi ayahnya untuk pulang dengan seorang wanita dengan seorang anak laki-laki yang merupakan ibu tiri dan adik laki-laki Anissa. Ayah masih bekerja setiap hari. Doni dan adik laki-lakinya ke rumah bersama ibunya, dan Anissa juga membantu ibu tirinya melakukan pekerjaan rumah. Meskipun Anissa mencoba yang terbaik untuk menyenangkan ibu tirinya tidak bersikap baik kepada Anissa. Dia sering menyuruh Anissa menyiapkan makanan untuk adik laki-lakinya. Ibunya sering membelikan baju baru untuk anak laki-lakinya, tapi tidak pernah membeli untuk Anissa. Terkadang ketika ayahnya tidak di rumah, ibu tirinya juga akan memukulnya. Anissa sangat sedih, tetapi dia tidak berani memberitahu ayahnya karena dia tidak ingin mempengaruhi hubungan antara ayah dan ibu tirinya dan selalu bertahan dalam diam. Ketika Anissa berusia 9 tahun, ayahnya didiagnosis menderita kanker dan meninggal setelah setengah tahun. Tidak diragukan lagi, membuat keluarga itu sangat terpuruk. Yang paling menyedihkan adalah Anissa, dia menangis berkali-kali. Sejak itu, temperamen ibu tirinya semakin tak terkendali, mengatakan bahwa Anissa adalah anak yang membawa sial, mengatakan bahwa dia membunuh ibunya ketika dia lahir, dan sekarang dia telah membunuh ayahnya. Dan ibu tirinya memaksanya untuk bekerja saat dia masih di sekolah dasar. Anissa harus mendengarkan ibu tirinya, melakukan pekerjaan rumah dan bekerja di ladang setiap hari. Tetapi ibu tirinya sering memarahinya. Ketika ibu tirinya tidak senang, dia akan memukulinya dengan tongkat, dan sering menghukumnya. Ketika Anissa berusia 10 tahun, dia sibuk bertani dan pergi bersama ibu tirinya ke ladang untuk memanen millet. Saat itu Anissa yang kurus tidak memiliki banyak kekuatan. Dia biasanya hanya mampu membawa setengah kantong kecil millet dan mengikuti ibu tirinya selangkah demi selangkah. Saat menggendong millet, ibu tirinya terpeleset dan jatuh ke sawah. Setelah ibu tiri bangkit dan menyeka kotoran dari wajahnya, dia menampar Anissa dengan keras dan memarahinya. "Kamu sudah membunuh orang tuamu, dan sekarang kamu ingin membunuhku. Keluar dari sini. Dan kamu tidak akan diizinkan untuk tinggal di rumah ini." Setelah diusir pergi oleh ibu tirinya, Anissa benar-benar putus asa dan lari sambil menangis. Anissa datang ke kuburan orang tuanya dan menangis. Dia sangat ketakutan dan bingung. Dia tidak tahu harus pergi kemana. Dia ingat ayahnya pernah membawanya ke kota tahun-tahun awal. Anissa akhirnya pergi ke kota ke arah yang dia ingat. Di sisi lain, dia bertemu dengan seorang wanita tua berpakaian bagus berjalan perlahan dengan kepala tertunduk. Setelah berhenti, nenek itu mengambil sebuah botol yang tergeletak di jalan. Anissa telah bekerja dengan ayahnya sejak dia masih kecil. Dia tahu bahwa itu adalah botol pestisida. Dia bertanya-tanya mengapa wanita tua itu yang memakai pakaian bagus memungut botol di jalan. Ketika dia bingung, dia melihat nenek itu tiba-tiba membuka tutup botol dan hendak meminum cairan yang ada di dalamnya. Anissa dengan cepat meraih botol itu dari tangan wanita tua itu.
Anissa buru-buru berkata kepada wanita tua itu, "Nenek, ini pestisida, bagaimana kamu bisa minum pestisida?" Wanita tua itu memandangnya dengan senyum konyol. Dan tiba-tiba wanita tua itu memeluk Anissa. Cucu perempuanku yang cantik." Anissa kaget dan merasa heran dan berkata, "Nenek, kamu salah orang, aku bukan cucumu." Anissa berpikir wanita tua ini mungkin memiliki gangguan mental dan dia pasti tersesat. Jadi dia bertanya kepada wanita tua itu, "Nenek, di mana rumahmu? Mengapa kamu sendirian di jalan?" Wanita tua itu hanya menyeringai dan terus berbicara tentang cucunya. Anissa ingin pergi, tetapi dia takut wanita tua itu akan mengambil sesuatu yang berbahaya untuk dimakan. Jadi dia memegang tangan wanita tua itu dan berjalan menuju kota. Mungkin dia bisa bertemu dengan kerabat yang sedang mencarinya. Hari sudah gelap ketika mereka memasuki kota dan menemukan kolong jembatan untuk istirahat. Wanita tua itu memeluk Anissa dengan erat, masih memanggil Anissa cucunya dari waktu ke waktu. Setelah lelah tertidur tanpa sadar, saat fajar Anissa tiba-tiba melihat tanda di kalung wanita itu. Anissa tidak bisa mengenali kata-kata pada tanda itu, tetapi ketika dia melihat serangkaian angka pada tanda itu, dia tahu itu adalah nomor telepon. Dia sangat yakin, nomor ini milik keluarga wanita tua itu. Anissa membawa wanita tua itu sepanjang jalan dan bertanya kepada orang yang lewat tentang lokasi kantor polisi. Setelah menemukan kantor polisi, Anissa memberitahu polisi tentang masalah tersebut. 1 jam kemudian, sepasang suami istri bergegas ke kantor polisi. Diketahui bahwa mereka adalah putra dan menantu wanita tua itu. Keduanya memiliki bisnis. Wanita tua itu telah merawat putri mereka selama 8 tahun. Tapi putri mereka menderita penyakit mematikan 2 tahun lalu. Pengobatan gagal dan dia meninggal. Nenek tidak dapat menerima atas kematian cucunya, jadi dia menjadi gila. Mereka sibuk dengan bisnis setiap hari dan tidak punya waktu untuk mengurus wanita tua itu. Wanita tua itu sendirian di rumah, dia pernah tersesat sebelumnya, dan butuh banyak usaha untuk menemukannya. Mereka takut bahwa wanita tua itu akan tersesat, jadi mereka menulis informasi kontak di kalungnya. Ketika mereka mengetahui bahwa Anissa telah menyelamatkan ibu mereka sangat berterima kasih pada Anissa. Saat mereka hendak keluar dari kantor polisi, mereka melihat bahwa Anissa sangat kotor dan tampak menyedihkan. Jadi mereka bertanya pada Anissa apa yang terjadi. Anissa tidak bisa menahan tangis lagi, dan dia menceritakan kisahnya sambil menangis. Setelah mendengarkan, kedua pasangan itu marah dan sedih. Bagaimana mungkin ada ibu tiri yang begitu kejam di dunia? Sungguh anak yang malang. Kedua pasangan melihat bahwa ibunya terus memegang tangan Anissa dan terus memanggilnya cucu. Setelah pasangan itu berdiskusi sebentar, mereka berkata pada Anissa, "Nak, karena kamu tidak punya rumah, mengapa kamu tidak pulang bersama kami? Dan lihat, ibuku yang berpikir bahwa kamu adalah cucunya. Mungkin jika kamu tinggal bersamanya, dia akan menjadi lebih baik. Kami akan memperlakukanmu dengan baik, menyekolahkan kamu, dan tidak akan pernah membiarkanmu menderita lagi." Anissa menangis dan berlutut di depan mereka, terus bersujud dan berterima kasih kepada mereka. Setelah itu, mereka meraih tangan Anissa, dan keluarga itu pulang dengan gembira. Mengharukan bukan? Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.